Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Gustian dari kelas manajemen 52 pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya kerjakan di beberapa minggu yang lalu. Proposal yang saya buat ini adalah proposal tentang bisnis plan kerupuk ubi. Ya, siapa yang tidak tahu kerupuk ubi? Kerupuk ubi adalah makanan tradisional yang cukup sederhana, namun sering dijadikan makanan pendamping di setiap kita pergi ke restoran, kaki lima atau segala macam. Baik itu makanan sate, mie rebus, dan segala macam lainnya seperti bakso dan lain-lain. Kerupuk ubi yang saya buat ini adalah namanya kerupuk ubi tak sedap. Kenapa saya kasih nama kerupuk ubi tak sedap? Karena ini supaya menjadi kesan penarik bagi pelanggan-pelanggan yang lewat di tepi jalan gitu. Jadi mereka agak kepo gitu, kenapa namanya kerupuk ubi tak sedap, sehingga mereka mau mencobanya gitu. Apakah ini benar-benar tidak sedap atau tidak, sehingga banyak yang mencoba. Akhirnya mereka tidak sadar telah melakukan pembelian produk saya, dan target saya pun tercapai gitu. Visi saya dalam produk ini adalah menjadikan kerupuk ubi makanan tradisional khas Indonesia sebagai produk yang mampu menembus pasaran global. Dan misi saya yakni membuat kerupuk ubi memiliki rasa yang pas di lidah masyarakat ataupun konsumen. Selanjutnya, memasarkan kerupuk ubi tak sedap di pasar tradisional maupun pasar modern, dan menjadikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Selanjutnya ada analisa peluang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui beberapa analisis. Jadi seperti analisis kekuatan produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Terus, satu produk terdiri dari beraneka rasa dan bentuk. Yang ketiga, ada bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang kedua, ada kelebihan dari produk ini adalah mudah ditiru oleh orang lain, karena ya seperti bahan dan alat yang dicari untuk pembuatan produk ini cukup mudah, sangat mudah malah, karena tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Dan ini sebenarnya ada ancaman dari produk ini adalah adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Mungkin ada yang lebih kreatif. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama ada produk yang dijual adalah kerupuk ubi tak sedap. Ya, saya menamakan produk kerupuk ubi tak sedap ini karena sebenarnya ini adalah strategi saya untuk menjual produk agar konsumen-konsumen yang lalu lalang tertarik dengan produk yang saya jual, karena namanya yang agak unik gitu kan. Apakah benar ini kerupuk ubinya tidak sedap? Mari kita coba gitu kan. Jadi saya menamakan ini supaya menarik pelanggan gitu, yang pada akhirnya mampu membuat produk saya laku sesuai dengan target yang saya harapkan. Selanjutnya ada price atau harga. Harga perbungkus kerupuk ubi ini adalah Rp1.000, karena harga ini sangat terjangkau dan relatif murah. Selanjutnya ada promosi. Dalam melakukan promosi produk ini dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat, dan dilakukan di masa promosi pada setiap pembelian satu paket dengan isi 50 bungkus, dan memberikan diskon 10% dari harga tersebut, dan juga menitip ke kedai sarapan atau kedai-kedai sembako gitu. Mungkin ada yang mau beli gitu. Selanjutnya ada place atau tempat gitu. Tempat yang dipilih yaitu sekitaran kota Siak, sekitaran tempat-tempat yang sering ramai dikunjungi oleh orang-orang pendatang lah, seperti di depan istana atau di segala macam tempat restoran ataupun di kedai-kedai makan. Selanjutnya, bahan dan alat produksi. Untuk membuat kerupuk ubi, bahan-bahan dan alat yang diperlukan
untuk menggunakan memproduksi kerupuk ubi ini, yakni ubi 5 kg, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, masako, minyak goreng, garam, dan terasi udang. Adapun alat yakni pisau, wajan, kompor gas, parutan keju, dan minyak makan, dan lain-lain juga. Cara pembuatan yakni kupas ubi, kemudian bersihkan ubi yang telah dikupas. Selanjutnya potong ubi kecil-kecil memanjang dengan parutan keju. Setelah ubinya dipotong dan diparut, goreng semua ubi yang telah dibentuk. Pada saat penggorengan, usahakan ubinya jangan sampai menyatu. Setelah semuanya digoreng, siapkan semua bumbu yang telah disediakan, dan jangan lupa semua bumbu yang telah disediakan itu sudah dihaluskan dan juga sudah digoreng. Dan setelah bumbunya disiapkan, masukkan ubi yang sudah digoreng dan aduk hingga merata dengan bumbu tadi. Dan makanan kerupuk ubi siap disajikan. Selanjutnya ada perhitungan modal dan harga jual. Modal yakni totalnya 4.800.000. Itu kalau hitung-hitungan saya ya, kalau nggak salah. Singkong saya nggak beli sih, saya dapat dari kebun saya sendiri gitu kan. Cabai merah itu 1 kg, sekitar harganya 60.000. Cabai rawit itu harga 1 atau setengah kilo, 30.000. Bawang merah 1 kilo, 50.000. Bawang putih 2 kilo, 100.000. Garam 10.000. Masako 5.000. Minyak goreng 2 kg, 50.000. Terasi yakni 5.000. Jadi totalnya dari semua yang saya ucapkan tadi mencapai 310.000. Adapun alat itu kompor gas yang kita perlukan ya, pisau juga. Kompor gas 550.000. Pisau yang terbaik lah kita belikan. Pisaunya harganya 35.000. Wijen harganya 180.000. Jadi totalnya adalah 765.000. Bahan baku tambahan yakni gas sekitar 60.000. Jadi bahan baku tambah peralatan ditambah bahan baku tambahan yakni sama dengan harganya 1.335.000. Harga jual di sini saya harga jualnya yakni yang pertama harganya 1.000 dikali 50 bungkus, jadi harganya 50.000. Harga pokok produk per unit yakni 1.000. Harga beli bahan baku 1.000. Harga beli bahan tambahan yakni 5.000. Jadi totalnya adalah 57.000. Jumlah HPP sama dengan 1.000 kali 50 bungkus, jadi totalnya 50.000. Ada perhitungan rugi laba. Pendapatan dari penjualan yakni 125.000. Harga pokok penjualan yakni 75.000. Laba kotor 50.000. Biaya penjualan yakni biaya pembuatan brosur ya, hitung-hitungannya seperti maulah sampai 15.000 ya. Biaya transportasi tidak ada, biaya sewa tempat juga tidak ada karena saya tidak menyewa tempat gitu, saya cuma nitip ke kedai-kedai. Selanjutnya biaya listrik dan air yakni 7.000. Biaya komunikasi 5.000 ya, saya menjelaskan kepada orang-orang lain, pada perusahaan-perusahaan kedai makan gitu kan. Biaya lainnya yakni 3.000. Jadi totalnya mencapai kurang lebih 30.000. Selanjutnya ada analisis keuntungan yakni pendapatan per bulan. Omsetnya 125.000 dikali 30 hari yakni mencapai 3.750.000. Laba kotor per bulan yakni 50.000 dikali 30 hari yakni kalau dikira-kirakan mencapai 1.500.000. Keuntungan bersih per bulan yakni 3.750.000 dikurang 1.500.000
Ini sama dengan 2.250.000. Jadi kesimpulannya adalah dalam produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas dan laku dijual dengan harga bersaing. Selanjutnya, membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Memilih dan menyatukan wilayah pemasaran yang menguntungkan dan mempunyai cita rasa yang disukai oleh masyarakat maupun masyarakat luar. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar, belum pernah berpengalaman dalam soal berbisnis. Jadi apabila terdapat kesalahan yang saya jelaskan, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.